Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to Santri Testing. Learn everything for understanding about hacking. Oke, teman-teman, kemarin kita udah belajar tentang search fitur, yang ngetes search fitur di front end-nya ya. Kalau kita lihat di text tag-nya, itu kan dia menggunakan AngularJS ya. Oke. Dan di sini kita akan tes lagi search fitur. Apa sih yang bisa kita dapetin dari search fitur itu sendiri? Tanpa berbasa-basi, mari kita melakukan aksi. Oke teman-teman, setelah kita buka lagi Gshop-nya, kita akan menggunakan search fitur lagi. Oke, kita akan cari Apple dan kita lihat dapetin Apple-nya. Kalau kita perhatikan, kalau kita sempat belajar di sisi server side, biasanya ketika proses search produk itu pasti terkoneksi ataupun terhubung dengan yang namanya database. Yang berarti di sini ada potensi SQL injection. Oke. Kita akan coba untuk menggunakan SQL injection, kutip di atasnya. Oke. Oke, kita enter. Oke, kita dapetin Apple not. Oke, nggak ada. Kalau kita refresh lagi, oke, dia nggak ada. Oke, kalau kita lihat di network tab, oke, kalau kita refresh, oke, kita dapetin endpoint yang cukup menarik di sini. Kalau kita pakai network tab di search kayak Q, kalau kita liatin https gshop.heroku.rest product search dan key. Oke, berarti di sini ada REST API yang terhubung dengan database. Oke, maka kita akan melanjutkan testing di REST API tersebut. Oke, jangan lupa untuk buka. Oke, kita forward, kita akan tunggu sampai si endpointnya keluar. Kalau kita lihat di sini, kita dapatin endpointnya, kita masukin ke reporter. Oke, tinggal kita interaktif aja. Oke, kita akan cari normal dulu seperti tadi. Cari normal yaitu Apple. Oke, kita lihat keluar ya, ada ID, kemudian nama produknya, descriptionnya, price-nya, dan deluxe price-nya. Oke. Seperti biasa untuk SQL injection formatnya cukup common ya, yaitu menggunakan kutip satu. Oke, kalau kita enter produknya dan kita dapetin SQLite error. Oke. Teman-teman, di sini teman-teman perlu pahami bahwasanya teknologinya ternyata dia menggunakan SQLite, yang berarti ini salah satu clue ataupun informasi. Oke. Kita lihat di sini, kita lihat dapetin full query SQLite di sini. Oke. Berarti kita perlu menormalkan query-nya. Ya, untuk menormalkan query-nya, maka kita perlu melakukan tutup kurawal yang di awal yang di sini. Oke. Kemudian kita harus komen setelah input kita dari Apple kutip ini. Yang berarti kita butuh 2 kurung setelah kutip awal nih. Oke, kita kemudian komen ke sininya. Oke, kutip kemudian %20. Oke, sebenarnya cukup di sini juga kayaknya. Oke, kita dapetin sukses. Yang berarti sekarang kita perlu untuk mengenerate ataupun mendapatkan informasi ada berapa jumlah kolom di table products. Oke. Kita akan menggunakan order by one. Oke, kita akan ke 5 dulu biar cepat. Apakah dia kurang atau lebih? Oke, kita masih dapetin sukses, kita dapetin ke 10. Oke, kita dapetin error lagi. Kita dapetin info error SQLite, one ST order by term out of range. Should be between 1 and 9. Berarti harus di antara 1 dan 9. Berarti maksimalnya ialah 9. Oke, kita running. Oke, kita dapetin sukses. Udah dapetin hal itu, kita akan menggunakan union or select. Union
select. Tadi itu kan 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, kita dapetin. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dia menggunakan SQLite, yang berarti kita akan melakukan numerasi terhadap ada tabel apa aja di dalam SQLite tersebut. Oke, kita akan coba di nomor 5, SQL plus from SQLite underscore master. Oke, kalau kita lihat di sini kita dapetin ada table users, enumerasi, ada table apa aja kita yang bisa kita dapetin. Berarti ada email, kemudian password, dan yang penting di sini adalah TOTP secret. Oke, dapetin TOTP secret from users. Oke, kemudian admin Jusof untuk email dan passwordnya. Oke, kita akan dapetin bahwa di sini email dan di sini adalah. Oke teman-teman, ini tambahan, sorry mungkin agak terlambat ya, agak beda waktu dan beda tempat karena setelah diedit videonya ternyata ada beberapa materi yang mungkin belum tersampaikan dengan baik. Oke, setelah mendapatkan email dan password dari admin @jusop.com, teman-teman silahkan lakukan decrypt terhadap passwordnya menggunakan MD5 yang nantinya passwordnya teman-teman akan diketahui setelah di decrypt, dan silahkan login menggunakan password tersebut. Oke teman-teman, kita akan analisa coding dari implementasi backendnya ya, karena yang berhubungan dengan SQL query itu adalah server side, makanya saya sarankan kenapa teman-teman setidaknya memahami server side-nya itu sendiri ya. Oke. Kalau kita lihat ternyata dia langsung menggunakan model SQLite query ya. Kemudian kita lihat tampilan di sininya bahwasanya dia langsung SQL query di sini. Oke, saran dari seorang web developer sekaligus pentester, alangkah lebih baiknya jika menggunakan URM ya seperti Prisma dan hal sebagainya. Tapi setidaknya code kita jauh lebih aman jika kita menggunakan URM. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.